Salam, puji Tuhan, hari ini kita bisa kembali berjumpa untuk bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Doa saya, semua saudara dalam keadaan baik, sehat, walafiat, tidak kurang suatu apapun. Hari ini kita akan berbicara tentang kasih. Ya. Berbahagialah orang yang dicintai Tuhan. Berbahagialah orang yang dikasih Tuhan. Karena ketika kita dikasih Tuhan, maka pemeliharaan Tuhan sungguh real, sungguh nyata dalam hidup kita. Saya akan bacakan ayat firman Tuhan, di mana Tuhan menulis ayat ini melalui seorang raja. Dia adalah orang yang paling kaya di dunia, bahkan sampai dengan detik ini, sampai kiamat. Tidak ada yang melebihi kekayaannya. Dia juga adalah orang yang paling bijaksana, paling hikmat. Orang itu tidak lain dan tidak bukan adalah Salomo atau Soleman, Raja Salomo atau Raja Nabi Soleman, saudara. Saya akan bacakan yang terambil dari Mazmur pasal 127 ayat yang kedua. Di sana Raja Salomo mengatakan demikian, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Saya juga baca dalam terjemahan lain bahasa Indonesia masa kini. Di sana dikatakan, percuma saja bekerja keras mencari nafkah, bangun pagi-pagi dan tidur larut malam. Sebab Tuhan, ini garis bawahi, sebab Tuhan menyediakannya bagi mereka yang dikasihinya sementara mereka sedang tidur. Saya baca juga terjemahan firman Allah yang hidup. Di situ dikatakan, engkau tidak perlu membanting tulang dan memeras keringat dari pagi buta sampai larut malam karena takut kelaparan. Ya, jadi karena takut kelaparan orang banting tulang, peras keringat dari pagi sampai larut malam. Di sini dikatakan engkau tidak perlu. Kenapa? Sesungguhnya Allah ingin agar orang-orang yang dikasihnya mendapat istirahat yang layak. Luar biasa ya. Tuhan rindu kita punya waktu tidur yang cukup, waktu tidur yang layak, saudara. Kemudian saya juga baca di dalam terjemahan firman mudah dibaca, saudara ya. Firman mudah dibaca di sana dikatakan VMD, terjemahan VMD, adalah membuang-buang waktu, bangun pagi-pagi benar dan bekerja sampai malam, berusaha demi hidup. Tuhan menyediakan bagi orang yang dikasihinya bahkan sementara mereka sedang tidur. Luar biasa, saudara. Ketika kita menjadi orang yang dikasih Tuhan, menjadi orang yang dicintai Tuhan, Tuhan akan terus memelihara. Bahkan Tuhan tetap menyediakan apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan pada saat kita sedang ngorok, saudara. Pada saat kita sedang tidur. Luar biasa. Luar biasa, saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Ya, di sini bahkan dikatakan, percuma saja bekerja keras mencari nafkah, bangun pagi-pagi dan tidur larut malam, sebab Tuhan menyediakannya. Apa yang Tuhan sediakan? Nah, kalau kita lihat di dalam terjemahan baru, Tuhan menyediakan roti. Roti itu berbicara tentang makanan. Makanan adalah kebutuhan pokok bagi manusia. Jadi kebutuhan yang utama, pokok bagi manusia hidup adalah makanan.
Dan makanan juga bisa memberikan hidup. Ini bicara mengenai pemeliharaan Tuhan. Ketika kita menjadi orang yang dicintai oleh Tuhan, disayang Tuhan, dikasih oleh Tuhan, maka Tuhan akan memelihara hidup kita. Bahkan pada saat kita ngorok tidur, saudara, Tuhan pun memberkati kita. Tuhan rindu kita mendapat istirahat yang layak, tidur yang cukup, saudara, dalam hidup kita. Tapi kuncinya adalah kita menjadi orang yang dikasih Tuhan. Bahkan di dalam Mazmur 116, saudara. Mazmur 116 ayat 15 di sana dikatakan, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dicintainya, yang dikasihinya. Jadi ketika orang dikasih Tuhan, ketika hidup Tuhan pelihara. Tidur pun Tuhan masih memberkati. Kita lagi ngorok, Tuhan nyiapkan roti, apa yang kita perlukan bagi kita. Bahkan sampai mati pun hidup kita tetap berharga di matanya. Ketika kita menjadi pribadi yang dicintai oleh Tuhan, yang dikasih oleh Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita menjadi orang yang dikasih oleh Tuhan? Menjadi orang yang dicintai oleh Tuhan, sehingga hidup kita senantiasa dapat pemeliharaan Tuhan, bahkan kematian kita pun berharga di mata Tuhan. Yang pertama, saudara, kita juga harus menjadi orang yang mengasihi Tuhan. Jadilah orang yang mengasihi Tuhan. Memang Tuhan mengasihi semua orang, saudara. Mengasihi dunia ini, mengasihi semua orang. Tetapi saudara, kepada orang yang mengasihi Tuhan, melebihi kasihnya kepada yang lain, Tuhan akan memberikan kasih spesial. Tuhan akan memperhatikan secara khusus orang ini, saudara sekalian. Ketika kita menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan, dan kasih kita melebihi kasih kita kepada yang lain, kita menghormati Tuhan, melebihi hormat kita kepada yang lain. Kita takut dan hormat akan Tuhan, melebihi ketakutan kita akan yang lain, saudara sekalian. Maka di sanalah Tuhan pun akan mengasihi kita dengan kasih yang spesial, kasih yang istimewa. Ya, gak ada artinya, saudara, kita banting tulang peras keringat kalau kehilangan kasih Tuhan. Tidak ada artinya kita bangun pagi buta, tidur larut malam, kalau akhirnya kita kehilangan cinta Tuhan. Badan kita bisa rusak, saudara. Tubuh kita akan protes, muncul berbagai macam penyakit bisa terjadi dalam hidup kita. Jadi mari kita, saudara, yang pertama dan terutama, kejar Tuhan, kasihi Tuhan. Maka kasih Tuhan dalam hidup kita pun akan terus kita rasakan. Jangan sampai, saudara, karena perkara materi, akhirnya kita tidak mengasihi Tuhan. Kita melupakan Tuhan. Kita melupakan hubungan dengan Tuhan. Kita lupa berdoa. Kita lupa beribadah. Jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita, saudara. Tuhan katakan sia-sia apapun yang kita kerjakan. Kalau kita tidak mendapat kasih Tuhan, itu akan menjadi percuma, menjadi sia-sia. Saya akan kembali baca, saudara sekalian dikasih oleh Tuhan. Di dalam terjemahan, salah satu terjemahan tadi, firman mudah dibaca, adalah membuang-buang waktu. Bangun pagi-pagi benar dan bekerja sampai malam. Berusaha demi hidup, berusaha untuk sesuatu yang bersifat tadi, makanan demi hidup, ya. Sementara di sini dikatakan Tuhan menyediakan bagi orang yang dikasihinya bahkan sementara mereka sedang tidur. Jadi apa yang kita kejar, saudara? Kita boleh banting tulang peras keringat, tapi banting tulang peras keringat untuk mendapat kasih Tuhan, mendapat cinta Tuhan lebih lagi. Bukan banting tulang peras keringat lalu melupakan Tuhan. Itu akan menjadi sia-sia hidup kita, saudara.
Nah, bagaimana kita mendapat kasih Tuhan? Tadi kita mengasihi Tuhan. Firman Tuhan katakan, saudara, ya, di dalam Matius 12, di sana dikatakan ayat 30. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Tuhan minta kita mengasihi Dia, saudara. Dengan segenap, artinya dengan sepenuhnya. Dengan segenap hati, dengan bahasa Jawa gumolonging hati, bukan setengah hati, bukan seperempat hati. Kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Ini adalah perintah Tuhan. Tuhan perintahkan supaya kita mengasihi Dia. Artinya mengasihi Tuhan itu bukan soal perasaan, tapi mengasihi Tuhan tadi bukan hanya soal perasaan, tapi mengasihi Tuhan adalah keputusan kita, saudara. Jadi kita memutuskan untuk mengasihi Tuhan. Makanya kasih itu diperintah oleh Tuhan. Kasihilah. Jadi Tuhan minta kita ngambil keputusan untuk mengasihi Dia. Ketika kita mengasihi Dia, maka kasih Tuhan akan lebih lagi dalam hidup kita. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 21, di sana Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan ini yang B, saudara. Ayat 21b. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Tuhan Yesus jelas mengatakan, barang siapa mengasihi aku, Bapakku, dan aku akan mengasihi dia. Kasih di sini bukan kasih biasa, saudara. Kasih yang spesial, kasih yang istimewa. Tuhan mengasihi semua orang, ya. Tapi terhadap orang yang betul-betul mengasihi dengan gumolonging hati, mengasihi dengan segenap hati, dengan ketulusan, dengan ikhlas, saudara, kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengasihi orang ini lebih lagi. Dan kasih Tuhan itulah yang akan memelihara hidup kita. Bahkan pada saat kita ngorok pun, Tuhan memenuhi apa yang kita perlukan dalam hidup. Kebutuhan pokok kita, Tuhan akan penuhkan. Sampai mati kita tetap berharga di mata Tuhan. Hal yang kedua, saudara, bagaimana kita boleh mendapat kasih Tuhan? Yang kedua adalah dengar apa kata Tuhan, pegang apa kata Tuhan, dan lakukan apa kata Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan demikian tadi di dalam ayat 21 Yohanes 14, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jadi bukti kasih kita kepada Tuhan apa, saudara sekalian? Pegang perintah Tuhan, lakukan perintah Tuhan. Dan dengar, pegang, dan lakukan perintah Tuhan. Itu sebagai bukti kasih kita kepada Tuhan. Saya baca di dalam ayat 23, Yohanes 14 ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Oh, luar biasa ketika kita mengasihi Tuhan. Tuhan rindu membangun kehidupan dan persekutuan dengan kita. Tuhan akan terus bersama dengan kita. Bapa bersama dengan kita untuk siap memberkati hidup kita, saudara. Jadi luar biasa. Jadi marilah kalau kita mau menjadi orang yang terus mendapat pemeliharaan Tuhan, tidur pun dipelihara oleh Tuhan, mari jadilah orang yang dicintai Tuhan, yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kita dikasihi Tuhan? Kasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan ketulusan. Lakukan apa yang Tuhan perintahkan, pegang apa yang Tuhan perintahkan, dengar. Dan kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Percayalah, saudara, Tuhan akan berkati. Kita boleh bekerja keras, tapi jangan lupa Tuhan. Ya, nggak ada gunanya kita bekerja keras, tapi kalau kita akhirnya melupakan Tuhan,
kita meninggalkan kasih kita kepada Tuhan. Itu percuma, itu membuang-buang waktu. Jadi mari kita saudara kejar untuk bisa mengasihi Tuhan. Berjuang untuk bisa mengasihi Tuhan lebih lagi. Kalau kita mau mendapat cinta Tuhan dan dipelihara oleh Tuhan dalam hidup kita. Sampai mati pun kita tetap berharga di mata Tuhan. Tuhan memberkati. Haleluya.